sekarang DPR sudah tidak mendapatkan rumah jabatan, namun diganti dengan kompensasi uang. Ayo Pak Presiden bertindak Pak, karena masih banyak rakyat yang hidup di bawah garis kemiskinan. Sementara anggota DPR merayakan kenaikan gaji, itu sama saja menari-nari di atas penderitaan rakyat. Lawan Pak, lawan. Ayo Mas Gibran lawan, karena masih banyak rakyat yang hidup di bawah garis kemiskinan. Sementara anggota DPR merayakan kenaikan gaji, itu sama saja menari-nari di atas penderitaan rakyat. Lawan Mas, ayo lawan. Pak Presiden diam, Mas Wapres diam, tidak ada yang melawan. Ini hanya satu orang yang berani melawan. Kita panggil orangnya ya guys. Pak, tolong maju Pak. Siapapun akan saya lawan, termasuk Tuhan. Keputusan para kiai bahwa kalau uang pajak selalu diselewengkan, NU akan mengambil sikap tegas, warga NU tidak usah bayar pajak. Hai DPR, kamu tahu kan kekuatan rakyat Indonesia sudah mulai bergerak? Sudah tahu kan? Rakyat Indonesia kalau sudah bersatu, pasti akan bisa melengsarkan kalian. Jangankan DPR, Presiden pun nanti juga akan dilengsarkan ya. Nih, pergerakan masyarakat Indonesia sekarang ini ya, sudah mulai ya. Jangan main-main dengan keputusan rakyat Indonesia. Dan jangan main-mainkan perasaan rakyat Indonesia. Kalau kalian tidak ingin terpilihkan, dan kalau kalian tidak ingin dilengser, perbaiki citra kalian sebagai seorang DPR. Dan perbaiki citra sebagai seorang Presiden ya. Masyarakat akan terus bergerak dan masyarakat akan terus berjuang memperjuangkan nasib rakyat Indonesia. Ya, kami sebagai bangsa, kami sebagai anak rakyat Indonesia akan selalu menyuarakan untuk kebenaran rakyat Indonesia. Jangan menjabar kami sebagai rakyat Indonesia ya. Masyarakat akan terus bergerak jika kalian tidak adil, dan masyarakat akan terus mengadili kalian jika kalian semena-mena terhadap kami. Demo besar-besaran ya, yang mau dilengserkan itu yang mana? Presidennya, atau DPR-nya, atau MPR-nya? Dekret ya, dekret. Tapi kita nggak usah pakai dekret-dekret lah. Kita yang punya mandat, maksudnya kita punya mandat adalah rakyat yang punya kuasa. Jadi dekret-dekret itu kita ketepikan dulu. Kalau kita demo besar-besaran nanti tanggal 25 Indonesia menuju gedung DPR MPR, yang dilengsarkan itu presidennya, DPR-nya, atau MPR-nya. Nah, sekarang saya mau tanya, siap nggak presidennya dilengsarkan? Kalau sudah siap, rakyat Indonesia bersatu. Kita jangan bicara soal partai dulu, kita bicara menertibkan Indonesia ini supaya Indonesia ini lebih adil, lebih maju ya, supaya tidak ada ya kayak gini lagi ya. Saya katakan di sini presiden tahun ini sudah gagal. Jadi siap nggak presidennya dilengsarkan juga di demo itu? Ayo masyarakat Indonesia ya, bukan ayo dah. Rincian gaji anggota DPR plus tunjangannya. Kalau ditotal-totalin, itu bisa sampai ratusan juta per bulan. Banyak yang bilang, kok bisa gaji anggota DPR itu ratusan juta plus tunjangannya? Padahal kan kerja mereka gak jelas. Ngasih kebijakan juga gak jelas. Bahkan ada yang tidur pas lagi rapat. Sirik itu namanya. Sirik. Sirik. Kalian bisa ngomong kayak gitu karena kalian gak di dalam. Kalau kalian di dalam, diem. Diem. Siapa yang gak mau punya gaji tunjangan sebulan bisa dapat ratusan juta? Siapa yang nggak mau? Kerjanya enak, nyantai, bisa ngasih kebijakan nggak jelas, bisa tidur pas rapat. Itu kan mimpi semua orang yang nggak percaya akhirat. Guys, kalian sudah tahu gaji anggota dewan berapa? Kecil, cuman 4.200.000 gaji pokok. Tapi tunjangannya seabrek. Tunjangan jabatan 9.700.000.
Tunjangan kehormatan 5.500.000. Tunjangan komunikasi 15.500.000. Yang jadi pertanyaan lu, komunikasi sama siapa, Cok? Sedangkan rakyat saja untuk ketemu sama lu pada harus prosedural. Ya, harus melampirkan surat audiensi terlebih dahulu. Tanpa surat lu bakal ditanya kepentingannya apa, ya, ingin ketemu sama mereka. Padahal pas kampanye dulu, tanpa kita undang pun mereka datang sendiri. Gaji wakil rakyat 100 juta, Cok. Lah rakyatnya digaji berapa? Gua mau tanya, ya, presiden dan wakil presiden gajinya besaran mana? Presiden kan, bupati sama wakil bupati besaran mana? Ya pasti besaran bupati gajinya. Lah ini kok kebalik ya, rakyat dan wakil rakyat. Kok gajinya gedean wakil rakyat kemana-mana. Rakyatnya untuk mendapatkan gaji 100.000 sehari, 3 juta sebulan, harus banting tulang dari pagi sampai malam. Mereka gaji 3 juta sehari, kerjanya ngapain? Nih ya, saya mau tunjukkan rincian apa yang didapatkan oleh anggota dewan kita ya. Gaji pokok 4.200.000. 4.200.000 itu kebesaran lah ya. Apalagi duit yang dikorupsi itu kan udah banyak, harusnya nggak segitu. 3 juta lah cukup. Tunjangan melekat ini ya, tunjangan istri suami 420.000. Oke. Tunjangan anak 168.000, ya bisa gocek-gocek anggaran yang lain lah. Terus tunjangan sidang atau paket 2 juta. Maksudnya sidang paket apaan tuh? Tunjangan jabatan 9.700.000. Ya itu kan jabatan juga ada gaji kamu kan. Tunjangan beras per jiwa. Beras, bukannya tunjangan beras itu 12 jutaan ya, ini kok 30.000 sekian. Tunjangan PPH sekian 2 juta. Tunjangan kehormatan 5.500.000. Ngapain dihormatin ya? Ada, emangnya kamu dihormatin seperti apa? Ada tunjangan kehormatan juga, nggak terhormat. Tunjangan komunikasi, alah cuman modal bacot doang, digaji 15 juta tunjangannya. Tunjangan peningkatan fungsi 3 juta. Peningkatan fungsi apa? Bantuan listrik dan telepon 7.700.000. Ya elah, beli paket sendiri miskin amat sih. Kamu bayar orang buat nyoblos kamu aja bisa. Bantuan listrik apa? Asisten rumah tangga 2.250.000 ada. Tunjangan rumah 50 juta ya, totalnya ini segini 104 juta sekian ya. Gimana gajinya DPR bosku? 1 bulan bosku belum dapat cuan-cuan dari yang lain. Mantap ya, habiskan. Katanya kerja untuk rakyat, mengabdi, tapi itu bayarnya segini. Ya elah, aneh. Gaji kita nggak naik kak, gaji kita nggak naik, prep. Nih lo lihat nih, rincian gajinya anggota DPR guys. Dari gaji pokok aja gue udah gak setuju harganya segitu. Harusnya gaji pokoknya 3 juta ya cukup. Namanya mengabdi sama rakyat ya kan, pengabdian loh. Nih yang gak masuk akal nih, tunjangan kehormatan. Ya Allah, kagak layak lu dapat kehormatan, tau gak sih? Ngapain dikasih? Tunjangan komunikasi, ya palingan gosip lu antara orang DPR sono. Tunjangan peningkatan fungsi apaan lu? Lu tuh anggota DPR gak ada fungsinya. Enjoy lah. Yang lebih membagongkan ya tunjangan rumah 50 juta per bulan. Iya apaan, kocak. Lu masih inget gak sih yang viral orang lagi ngelawak itu? Cicilan rumah di PIK sampai dengan 24 juta. Ini 50 juta per bulan. Rumah apa lu? Rumah lu di surga? Jadi kalian sekarang udah tahu kan kenapa orang berlomba-lomba mau jadi anggota DPR? Selain kesempatan korupsinya besar, gajinya besar, udah gitu ada tunjangan kehormatan walaupun mereka tuh tidak layak untuk diberikan kehormatan. Sekian. Kalian joget, tertawa, tapi di goa ada bocah memungut sisa makanan usai acara 17-an. Sementara di ruang lain, anggota DPR menikmati tunjangan rumah 50 juta per bulan. Belum tunjangan lain dan gaji bersihnya. Ini tantangan keuangan negara kita yang sebenarnya. Saya gak bilang beban loh, hoax kan? Bukannya yang hoax itu 19 juta lapangan kerja ya. Gaji guru dan dosen kita disebut sebagai tantangan keuangan negara. Dipertanyakan, apakah gaji guru harus ditanggung negara atau bisa disumbang masyarakat? Sementara di waktu yang sama, 300 triliun anggaran pendidikan buat MBG. Gaji DPR yang makin tinggi, tunjangan tadi, perjalanan dinas, dan dana aspirasi, efisiensi,
Total bisa 100 juta lebih per bulan. Ini fakta, kalau ini bukan ironi, kita sedang kehilangan nurani. Bagaimana mungkin kita memperdebatkan nasib guru, membiarkan anak-anak kelaparan memungut sisa nasi kotak dari acara seremonial. Apakah kita sungguh merdeka dari mentalitas yang menomorsatukan elit, bukan rakyat? Kalau negara serius mau maju, investasikan yang terbaik untuk guru, untuk anak-anak. Bukan sekedar retorika tapi kebijakan nyata. Karena kalau negara ini mau benar-benar jadi Indonesia maju, pertanyaan kuncinya satu, siapa yang kita muliakan hari ini? Pejabat atau pendidikan? Siapa yang bisa jawab? Debat tetap pakai adab. Ternyata ada ya wakil rakyat yang malah kepikiran buat bikin video tandingan di saat masyarakat lagi sakit-sakit hatinya karena video joget-joget para DPR atas kenaikan gaji DPR yang mana di luar nalar. Sedangkan di luar sana masih banyak guru-guru yang gajinya masih jauh dari kata sejahtera. Nah, di saat orang-orang ramai mengomentari joget-joget para DPR itu, orang ini malah kepikiran buat bikin video tandingan. Kalian pasti tahu siapa orangnya. Nah, betul, namanya Eko Patrio. Seorang pelawak nekat mencalonkan diri dan akhirnya jadi menjadi seorang DPR. Hari ini Eko Patrio malah bikin video dengan caption begini. Biar jogetnya lebih keren dengan sound begini. Dia pikir tindakan seperti ini lucu. Emang bener ya, berangkat dari pelawak menjadi seorang wakil rakyat. Di saat masyarakat serius malah dianggap bercanda. Ini tuh seolah-olah dia itu menunjukkan bahwa jati dirinya itu adalah seseorang yang anti kritik. Satu hal yang saya ingin tanyakan kepada Pak Eko Patrio ini, ketika kami sebagai rakyat sudah tidak ingin diwakilkan lagi oleh Anda, yang kini malah menyakiti hati kami, apakah Anda masih layak untuk disebutkan sebagai wakil rakyat? Saya persilakan kepada para netizen Indonesia, mari kita ramai-ramai silaturahmi ke akunnya. Kita buktikan bahwa kekuatan netizen Indonesia itu lebih mengerikan dari apa yang dia kira. Mohon maaf dengan kata-kata ini, tapi ketika Anda mengatakan sebagai wakil rakyat, saya wakil rakyat, kami tidak pernah mewakilkan kepada Anda untuk berbuat tindakan-tindakan yang melanggar hukum, norma, dan etika. Semoga ini bukan hanya menjadi satu berita yang ramai dan selesai. Ya, saya berharap ada koreksi internal di dalam, perenungan mendalam, dan saya mohon pada elit-elit bangsa, ini bangsa mau dibawa kemana? Negara mau diarahkan kemana? Ya, jadi jangan sampai rakyat hanya menjadi objek dari permainan elit-elit politik. Dan ini mungkin statement saya yang agak tegas terkait ini, karena Anda ketika ada gaduh di masyarakat, Anda meminta ulama, tolong teduhkan, tolong bantu kami. Tapi ketika kami hadir membantu, Anda berbuat ulah. Ini informasinya bagaimana ini tanggal 25 Agustus, agendanya mau ngapain nih, Mau nurunin orang-orang yang joget-joget kemarin tuh, yang keasikan, yang kesenangan dapat tambahan gaji gitu, yang 100 juta gajinya itu, joget-joget. Mau nurunin mereka. Aduh, agendanya dong yang jelas dong nih tanggal 25 nih, jadi kagak nih. Bagaimana sih? Itu gue gedak banget ngelihatnya. Seolah-olah mereka tuh kagak peduli. Ada rakyat yang susah buat makan, ada rakyat yang masih banyak pengangguran ya. Ada anak-anak yang mau sekolah aja masih susah. Dia kesenangan asik-asik joget-joget. Guru yang dapat gaji 500.000, 300.000 sebulan dibilang beban. Lah mereka yang satu hari 3,5 juta gajinya. Apa kabar? Tapi gue mau bilang makasih dulu nih sama wapres kita ya, Pak Gibran, udah ngewakilin banget muka gue itu ya, waktu ngeliat yang joget-joget kayak begitu. Terus sama Pak Sigit Purnomo tuh, sama Pasha Ungu, itu juga sama ngewakilin muka gue banget tuh, yang kebingungan ngeliat ngeliat kelakuannya para DPR kayak begitu ya. Kalau kayak begitu doang mah, joget-joget doang di gedung DPR, gue juga bisa, kagak usah diwakilin sama lu pada ya, gue aja yang naik sono. Katanya DPR, Dewan Perwakilan Rakyat lah, kalau perwakilannya kayak begitu doang mah cuma ngadon joget doang di sono, kagak usah diwakilin kita ya, kagak butuh kita wakil yang kayak begitu. Kita mah butuh wakil juga, wakil yang mengutarakan kesedihan rakyat, kesengsaraan rakyat, yang mewakili suara rakyat. Lah ini malah joget-joget, udah lu mah kocak, ngelawak aja lu mah, kagak usah jadi wakil itu, wakil rakyat. Lagian kita rakyat juga kagak butuh wakil yang cuma joget doang kayak begitu. Katanya lu wakil rakyat lu, tapi roman-romannya lu kagak peduli pisan sama penderitaannya rakyat. Ngewakilin siapa lu duduk di sono? Joget-joget di sono ngewakilin siapa? Gue tanya. Emang lu kagak tahu ya rakyat lagi pada kesusahan, Lagi banyak pajak ini ono, rekening dikit nganggur langsung diblokir, tanah dikit nganggur langsung disita. Gimana sih lu? Wakilin dong suara rakyat. Malah joget-joget doang di sono, lu ngewakilin siapa lu? Kita melihat ketika anggota-anggota DPR joget-joget pada saat ada pengumuman kenaikan gaji mereka.
heran gua, katanya mewakili rakyat. Betul ya, mewakili rakyat, karena rakyat nggak punya uang, makanya udah diwakili sama anggota-anggota DPR, ya kan? Diambil semua uangnya, karena rakyat nggak punya uang kan, makanya diwakili biar punya uang DPR aja, ya enggak? Nah, gue tuh muak banget tau nggak sama anggota-anggota DPR, terutama buat yang artis dulu, si pelawak Eko ya Mas Eko ya, lebih lucu dari sekarang. Dulu lu ngelawak gua nggak pernah ketawa, tau nggak? Tapi sekarang lu jadi anggota DPR, gua malah ketawa. Janji-janji kamu dulu door to door nyogok-nyogokin orang dari legislatif sampai ke sekian itu kan, iya enggak? Lebih lucu sekarang lo, bener. Gua nggak pernah ketawa ketika nonton lawak lo Trio Patrio dulu ya. Tapi sekarang gua lebih ngakak lagi ngelihat ketika ada derita-derita rakyat, kalian joget-joget di sana mengatasnamakan wakil rakyat. Wakil rakyat yang mana rakyat? Kalian itu mewakili mafia-mafia, ya kan? Nah, di situ ada juga orang mantan anak presiden yang Soeharto dulu ya, direkomendasi sama Gerindra, diangkat jadi anggota DPR juga, joget-joget paling depan tuh, ya kan? Artinya kenapa anggota-anggota DPR ini nggak sama sekali mementingkan rakyat, gitu. Hanya beberapa gelintir aja yang pro sama rakyat. Apakah menang? Makanya mereka itu takut kalau aset perampasan, undang-undang perampasan aset itu disahkan. Banyak negonya, ya. Terutama itu ya di kalangan elit politik, banyak negonya ke Megawati. Megawati nggak mau tanda tangani, ya, karena dia satu udah umur, ya, nggak mau menambah masalah. Sekarang menjadi ketuanya adalah anaknya sendiri, joget sebagai ketua dewan di sana tuh, ya, joget-joget di atas penderitaan rakyat. Terima kasih buat kalian semua, tapi mudah-mudahan Allah itu melaknat kalian semua yang joget-joget di atas derita rakyat. Gaji dinaikkan segitu besarnya, kurang. Kalau saya tuh Pak Presidennya kurang. Kalau 3 juta per hari, 100 juta sebulan, kurang. 1 miliar aja sebulannya. Sembelehin aja atu-atu tuh rakyatnya, ambilin semua hartanya, begitu kan? Sesuai dengan strategi kelima Bapak, ya kan? Rampoklah tetanggamu ketika mereka sedang terbakar, ambillah semua hartanya, seperti itu, ya. Rampokin semualah rakyat, ya. Buat apa? Satu juga tuh, kalau janji kampanye mau begitu jadi presiden mau nangkap koruptor, akan saya catat. Bukan nggak ada catatan Bapak itu, ya. Dengerin ya Pak. Ya, Bu. Mantan Ketua KPK Pak Firly itu jelas-jelas ada tahu keberadaannya, kenapa nggak ditangkap? Harun Masiku juga begitu, ya, jelas-jelas merekanya diketahui keberadaannya, nggak ada yang nangkap. Kenapa? Takut bocor, terutama Harun Masiku. Takut bocor, kalian membengkakkan suara itu, suap-suap, sewa hacker, ya. Saya dari dulu loh ngomong, di apartemen The Edge Bandung Cimahi. Ya, periksa ya, mantan bupati segala macam ada di sana semua. Baik pencetakan si palsu, money palsu itu ada di sana. Terus di daerah Kopo, daerah mana itu, ya, apartemen itu terisikan sama mafia loh, banyak loh. Coba kalau kalian nggak percaya, datanglah kalian ya di lantai yang namanya dari lantai 15, 16, 17 sampai 18 itu ya, kamar-kamar yang digunakan oleh para pejabat itu. Banyak kali, Bro. Ya, terus kalau berani ya Pak, ya, apartemen itu milik siapa, unitnya milik siapa itu coba diusut semua. Anak-anak buah Bapak itu banyak kali lu di sana. Ya, katanya mau tangkap koruptor. Dari mana?
Udah jelas-jelas tuh Pak Firly mantan KPK mencuri emas segala macam itu, ya keberadaannya tahu, nggak ada tangkap. Harun Masiku juga, ya kan, keberadaannya tahu jelas, kalian udah tahu semua di situ. Saling melindungi ini bandit-bandit yang merampok negara Indonesia ini, ya, yang katanya pro rakyat, ya tah. Kurasin semua Pak, bentar lagi beras naikin harganya, bentar lagi BBM naikin, ya begitu, oke?